Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Suman Yusuf dan kali ini kita berada di Poltekpar. Ini luar biasa dan sebuah kesyukuran karena Pak Direkturnya langsung terima kita. Tapi sebelumnya jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV, bersama saya Suman Yusuf dan kali ini saya langsung menyapa Direktur Politeknik Pariwisata Makassar, Bapak Dr. Andes Muhammad Arifin MPD. Apa kabar kakak anakku, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil Luar Alamin. biasa. Tapi sebelumnya pemirsa, saya akan membacakan siapa beliau sebenarnya. Nama lengkap Dr. Andes Muhammad Arifin MPD, nama panggilan Pak Arifin. Arifin. Kemudian jabatan saat ini adalah Direktur Politeknik Pariwisata Makassar. Tempat tanggal lahir di Endrekang 7 Januari. Masih muda, awet muda. Dirahasiakan ya tahunnya ya. Ya, pendidikan beliau magister pendidikan terakhir. Beliau S2, hobi olahraga tenis, dan pengalaman nanti kita akan kaji beliau memulai karirnya dari mana, seperti apa, dan mimpi ke depan ini Poltekpar mau dibawa kemana. Pak Arifin, bincang-bincang nih, awal karirnya itu seperti apa Pak? Bisa dicerita ke pemirsa kita, silakan. Kalau dicerita jangan sampai teman malah malu-malu jadi. Enggak, it's okay. Ini Iya. direktur itu nggak gampang loh kita raih Pak, perjuangan. Oke. Karena direktur adalah sesuatu yang banyak orang mendapatkan, tapi tidak semua bisa sampai menjadi direktur. Betul sekali, baik. Kalau kita bercerita kenapa saya jadi direktur, sebenarnya dalam mimpi pun tidak pernah ada. Tidak pernah menargetkan. Tidak pernah menargetkan itu jadi mimpi. Kenapa? Ketika saya meninggalkan kampung saya, mimpinya adalah mau menjadi pilot. Awalnya Awalnya jadi mau pilot. menjadi pilot. Baik, Tetapi dalam perjalanan ternyata untuk menjadi pilot tidak semudah itu. baik. Maka waktu itu saya masuk ke namanya ST, Sekolah Teknik. Baik. Nah, di sekolah teknik itu kita harus memotong besi yang sebesar begini Pak, Ya. dalam waktu 1 minggu. Sudah itu kita bagaimana menjadikan segi 4 Baik. dalam waktu 3 bulan. Innalillah, saya tidak mampu melanjutkan ini. Baik. Nah, ternyata bahwa dari cita-cita ini nanti saya dapatkan ketika melaksanakan satu kunjungan untuk kerjasama di salah satu negara di Eropa. Baik. Dengan penerbangan sekitar 15 jam. Baik ya. Baru saya mengatakan, oh inilah mimpi saya waktu itu. Mhm. Nah, tentu kembali ke laptop. Kenapa bisa saya jadi direktur? Tentu salah satunya adalah karena mungkin karena pengalaman. Baik. Ya. Jadi sejak saya tamat dari SLTA SMEA Watampone, Ya. saya masuk coba-coba melamar salah satu hotel bergengsi di Kota Makassar pada tahun 83. Baik. Satu-satunya hotel yang bertaraf internasional ketika itu Di Makassar. di Makassar. Baik. Dan alhamdulillah ketika itu saya diterima jadi babu. Baik. Namanya hotel pasti semua adalah orang babu. Jadi pelayan maksud saya. Baik. Ya, jadi mulai dari bagaimana menjual es krim, bagaimana kerja di banket, bagaimana kerja di coffee shop, di room service, sampai dining room. Baik. Semua itu sudah terlewatkan. Nah, karena tuntutan ketika itu, kalau saya tinggal begini terus maka mungkin saya akan jadi babu sampai tua. Baik, ini luar Akhirnya biasa. waktu itu sambil kesimpulan, saya harus tetap bekerja dan belajar. Oke. Akhirnya saya melanjutkan pendidikan saya di sore hari Pak. Jadi kerja pagi. Bukan kerja jam 11 malam sampai jam 7 pagi Pak. Luar biasa. Jadi siangnya baru masuk Kuliah. untuk tidur siang. Anggaplah kelelawar kan Ya, begitu. ya, ya. Nah, sore harinya baru kuliah. Kuliah. Namanya Setia Yapi.
setia yakwi bisa tonji. Baik, luar Kan biasa. kira-kira gitu. Nah, faktor gengsi lagi nih. Setelah ijazah saya terima di tahun 89, melanglang ke Nusa Tenggara Barat. Di Nusa Tenggara Barat banyak hotel yang menawarkan untuk bekerja di Senggigi. Baik. Tapi dengan arahan orang tua dan coba dirubah profesinya. Cobalah melamar di Bank Sentral Asia di Mataram. Alhamdulillah diterima. Nah, diterima kurang lebih dari 89 sampai 92 awal. Muncul namanya Balai Pendidikan Latihan Pariwisata Ujung Pandang waktu itu, BPLP. Ya, BPLP betul. Menerima calon pegawai negeri dengan kriteria satu, golongan 3 dengan latar belakang pendidikan S1 administrasi negara, memenuhi syarat. Baik. Yang kedua, punya pengalaman industri. Alhamdulillah saya miliki. Dari pengalaman, dari ijazah, kemudian pengalaman, ini yang paling menonjol mendukung saya untuk diterima ketika itu. Baik. Tidak ada saingan, Pak. Ya. Karena ketika itu orang masih malu kerja di hotel kan waktu itu. Ya, tetapi alhamdulillah semua saya lalui dengan baik seperti itu. Bisa diterima di tahun 92. Karena lembaga ini baru, maka kami diterima sebagai PNS dan langsung ditempatkan sebagai kepala seksi administrasi pengejaran. Luar biasa. Tapi sebelumnya, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, masih bersama tamu kita yang luar biasa dan akan memberikan banyak inspirasi buat kita, terutama kaula muda. Kalau perhatikan apa yang disampaikan oleh beliau supaya membuat kita semakin struggle, semangat untuk kemudian meraih apa yang kita ingin. Pak Arifin, tidak mudah loh, mulai dari ya kuliah sambil kerja, hidup seperti kelelawar. Tapi kemudian tadi Bapak katakan saya berkeinginan jadi pilot, tapi kemudian seperti sekarang. Toh sekarang jadi pilot di Politeknik Pariwisata kan? Alhamdulillah. Baik. Pak Arifin, suka duka ini kan tidak terlepas dari kehidupan kita. Bisa tidak diceritakan apa yang menjadi hal yang mungkin tidak bisa dilupakan selama perjalanan hidup Pak Arifin? Paling tidak yang paling tidak bisa saya lupakan adalah ketika saya mau menjadi pegawai negeri. Baik. Kenapa saya tidak bisa lupakan? Karena saya dari Mataram harus terbang ke sini untuk ikut seleksi. Baik. Sudah seleksi di Makassar, pulang ke Nusa Tenggara Barat, besok harinya harus pulang lagi untuk wawancara. Baik. Dan itu biayanya tidak sedikit. Ya. Dan gaji masih pas-pasan waktu itu. Baik. Tapi rezeki kita tidak bisa hindari, memang Tuhan yang aturkan semua dan termasuk apa yang kita alami sekarang. Persis ya. Jadi dengan perjalanan itu semua Tuhan kayak sudah mengaturnya sedemikian rupa. Baik. Tahu Pak, dari sini habis seleksi saya harus pulang dan transit di Bali dan harus bermalam di Bali. Bagaimana caranya? Saya menginap di tempat tukang ojek Pak, di rumahnya. Bukan juga nginap karena saya tidak sempat tidur. Iya. Karena takut ketinggalan pesawat lagi untuk pagi-pagi ke Mataram. Baik. Luar biasa. Tapi semua itu masyarakat juga melihat ketika itu bahwa saya butuh pelayanan. Baik. Tukang ojek kalau tidak dapat penginapan di rumah saja katanya. Yang penting mau apa adanya. Baik. Yang penting saya bisa ada setempat duduk. Kalau bisa tidur, alhamdulillah. Kalau tidak juga. Pemirsa, itu perjuangan loh. Untuk meraih sebuah posisi apapun memang butuh perjuangan dan kerja keras ya. Dibarengin dengan doa ya Pak Arifin ya. Betul. Jadi kan doa itu di samping dari diri kita, tentu doa juga dari khususnya orang tua dan tentu dengan teman-teman yang lain. Itu semua akan ikut serta menjadikan kita seperti anggaplah jadi direktur.
Dia begini Dinda. Baik. Saya ini di mana-mana mengatakan bahwa kalau Anda ingin sukses, maka sering-sering pulang kampung. Tadi kan saya mengatakan saya dari Endrekang. Baik. Di Endrekang itu kampung terpencil namanya Paladan. Baik. Jadi saya ini prinsipnya setiap ada kegiatan di Paladan, apabila ada waktu saya harus pulang. Tahu kenapa harus pulang, Pak? Ya. Saya harus mengatakan saya jadi direktur karena doa orang di Paladan. Baik, Gitu. baik. Yang kedua, kenapa saya harus sering pulang? Karena saya mau makan makanan yang alami. Baik. Ya kan? Di sana tidak ada seperti kita di Makassar. Di Makassar di sana sini orang berembuk, Pak. Termasuk di jalanan. Semua mau jalan cepat. Termasuk untuk menduduki suatu jabatan pasti juga begitu. Ya. Berlomba semua. Baik. Tapi ternyata bahwa dengan doa yang ada di kampung, makanan yang ada di kampung dengan alam semua, insya Allah itu akan menjadi sesuatu kekuatan bagi diri kita. Ya. Terutama orang tua ya. Terutama orang tua. Maka jangan ketika Anda sudah sukses untuk lupakan kampung halamannya. Apalagi orang tua. Baik. Ya pemirsa, ketika Anda sukses, jangan pernah lupa orang tua Anda. Karena mereka sangat berjasa dalam hidup. Ya. Dan mungkin doa mereka yang lebih terkabul ya Pak. Ini pengalaman kita harus bertanya nih. Hanya Tuhan yang tahu. Ya. Tetapi dengan proses hidup dan kehidupan, orang di kampung Pak, dia makan makanan alami. Baik. Iya kan? Belum kecampur dengan pestisida. Iya. Kalau kita makan di kota, apa yang terjadi Pak? Baik. Semua adalah serba instan. Iya. Yang kedua, ketika Anda mau melakukan sesuatu karena makanannya bersumber dari itu, maka hidupmu akan juga begitu. Baik. Maka coba bandingkan sekarang penyakit yang ada di desa dengan penyakit yang ada di kota, yang mana banyak Pak? Baik. Iya kan? Kan itu tadi sering-sering pulang kampung. Baik. Ini pesan sebenarnya sederhana, tetapi kemudian maknanya dalam bahwa apapun mungkin yang kita makan, kita konsumsi dan dalam hidup kita, ya harus yang halal, yang bagus untuk kesehatan, kira-kira gitu ya Pak? Ya kan Bapak lebih ustaz dari saya. Tidak juga sih. Bapak yang menjabarkan. Tapi sebenarnya saya tidak mampu menyampaikan itu. Intinya itu sebenarnya. Dan saya pikir ini penting buat kita semua karena hidup ini sementara ya Pak. Betul. Arifin ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, sebelumnya I will show you something. Ini di depan kita ada racikan kopi, namanya kopi Poltekpar Makassar ya Pak Arifin ya. Kopi racikan ala Poltekpar Makassar. Ala Poltekpar Makassar. Dan perlu pemirsa ketahui bahwa ini pernah dicoba Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan beliau mengatakan sudah keliling dunia minum kopi. Ternyata kopi yang paling enak ada di Politeknik Pariwisata Negeri Makassar. Baik, luar biasa pemirsa. Dan ini loh beda, ini didacik di dalam kemudian kayak begini lah, luar biasa. Kita sambung bincang-bincang kita Pak Arifin. Pak Arifin, ya. Kalau saya lihat moto hidupnya, hidup apa adanya. Dan kalau memang saya lihat sudah 2 kali dengan hari ini saya bertemu Kakandaku ini, beliau memang apa adanya. Banyak orang yang ada apanya. Ini beda banget. Nah, bisa tidak di-share prinsip hidup Pak Arifin kepada terutama anak-anak muda sekarang yang kadang jujur saja, termasuk di keluarga anak-anak sekarang mau instan jadinya, mau hebat, padahal sebenarnya itu butuh proses yang panjang. Tabe. Iya, sebenarnya Dinda gini. Saya mencoba menerapkan apa yang prinsip Menteri Pariwisata terdahulu bahwa suatu keberhasilan itu karena direncanakan. By planning. Ya, by planning. Artinya apa? Bahwa hidup ini kan harus terencana. Namun terencana tentu dalam melakukan rencana itu tidak lepas daripada upaya dan usaha. Karena sudah jelas arah kita adalah pegawai negeri, maka otomatis bekerjalah sesuai dengan tugas dan fungsi kita sebagai pegawai negeri. Baik.
Nah, kalau ditanya bagaimana mencapai suatu cita-cita, harapan ini tidak mungkin kita capai dalam diri kita sendiri. Baik. Oleh karena itu, bahwa untuk mencapai suatu tujuan perlu kebersamaan dengan orang lain. Sebagai contoh misalnya, lembaga ini besar karena kami kelola bersama-sama, bukan Arifin, Baik. bukan direktur, tetapi manajemen Politeknik Pariwisata Makassar. Luar biasa. Pertanyaan, apakah cukup dengan itu? Tidak cukup, Pak. Karena lembaga ini harus berkolaborasi dengan kalau kami istilah pentahelix. Baik. Ya, sehingga anggaplah saya dengan Bapak. Apa sih gunanya Bapak ada di sini? Baik. Dan saya apa sih kepentingan saya terhadap Bapak? Baik. Iya kan? Lembaga ini perlu diketahui oleh orang banyak. Kenapa perlu diketahui? Ya, karena adalah untuk menyangkut kemaslahatan orang banyak. Baik, baik. Kenapa demikian? Bahwa pariwisata saat ini semua orang membutuhkan. Tapi sadar dan tidak sadar bahwa pariwisata ini akan hidup selama-lamanya selama manusia masih butuh kesenangan. Betul. Kan gitu Betul kira-kira. Nah, oleh karena itu, bahwa untuk membesarkan satu, kami harus bekerjasama dengan asosiasi, Baik. berkolaborasi. Baik. Kami harus bersama-sama dengan unsur pemerintah yang terkait. Ya, kami dengan lembaga pendidikan terkait. Nah, tentu semua ini adalah menjadi satu kesatuan bingkai bagi Politeknik Pariwisata Makassar sehingga bisa sampai saat ini seperti ini. Kira-kira begitu. Baik, luar biasa. Dan Pak Arifin, ini tidak mudah karena banyak handicap. Ini tidak hanya internal kan, ini juga eksternal. Iya. Apalagi kita tidak bisa nafikan bahwa masa pandemi kemarin juga ngaruh besar ke dunia pariwisata kita. Iya. Dan ini hal yang tidak mudah untuk kita hadapi. Kalau soal siswanya, ini kita sudah masuk ke Iya. apa yang Bapak piloti ini, karena cita-cita kemarin kan jadi pilot. Sekarang jadi pilot tapi di Poltekpar. Mau dibawa kemana ini Poltekpar? Ya, jadi Poltekpar ini kan awalnya dari balai. Baik. Dari balai meningkat menjadi akademi. Dari akademi berubah menjadi politeknik. Baik. Pertanyaannya, apa sih bedanya antara akademi dengan politeknik? Begitu. Nah, akademi itu adalah hanya sampai pada level diploma 3 atau 4. Baik. Di sisi lain, kebutuhan yang ada di masyarakat saat ini semuanya mau memiliki pengetahuan yang lebih tinggi. Maka atas dasar seperti ini, maka kami berupaya bagaimana dari akademi menjadi politeknik. Kenapa harus jadi politeknik? Satu, kami bisa membuka di program diploma 4. Yang kedua, kami akan membuka program magister terapan, dan bahkan cita-cita kami di sini akan lahir doktor terapan di bidang kepariwisataan. Itu luar biasa ya. Ini akan menjadi suatu tantangan bagi kami. Baik. Tetapi tantangan ini kami tidak bisa lepas dengan hanya Kementerian Pariwisata karena kebijakan ada di Kemendikbud. Ini kami tinggal menunggu izin operasional untuk magister terapan bidang pariwisata. Luar biasa, luar biasa. Nah, kalau tadi tanyakan mau kemana lembaga ini? Lembaga ini adalah sesuai dengan visi dan misi kami bahwa di tahun 2024 lembaga ini kita harapkan menjadi salah satu pendidikan vokasi bidang pariwisata unggul di kawasan timur Indonesia. Luar biasa. Nah, tentu pertanyaan selanjutnya pasti sebelum saya tanya saya harus menjawab dulu. Baik. Bagaimana mengelola untuk sampai ke sana? Ya. Untuk mencapai itu. Nah, tentu satu, bahwa dengan visi misi ini kita atau kami semua harus memahami bekerja sesuai dengan visi dan misi. Karena kami pahami bahwa di sana sini orang bekerja atas apa dia tahu. Tetapi bagi kami selalu mengatakan kerja sesuai dengan visi dan misi. Nah, tentu secara operasional bagaimana mencapai dan menjalankan visi dan misi. Sebagai lembaga pendidikan yang dinaungi oleh dua kementerian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kemendikbud, tentu dua kementerian ini harus menjadi kami jalankan kebijakan yang ada. Nah, secara operasional untuk pengelola lembaga pendidikan, maka
lembaga ini kami mengelola berdasarkan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang standar pengelolaan lembaga pendidikan. Baik. Kemudian lebih teknis lagi, kami menjalankan standar dari Bank PT. 9 standar. Itulah yang menjadi pedoman bagi teman-teman. Sehingga apa yang dicapai dengan standar itu? Alhamdulillah, sebelum saya jadi direktur, 5 program studi awalnya semua adalah akreditasi B. Baik. Tapi setelah kami berjuang bersama-sama menegakkan aturan yang ada, alhamdulillah di tahun 2020 semua sudah berubah menjadi akreditasi A. Semuanya Di 5 program studi. luar biasa. Yang saat ini kami baru reakreditasi lagi 2 program studi, akhirnya dua-duanya jadi B. Nah, tetapi karena ini ya salah satu harapan Poltek Makassar ini adalah bagaimana alumninya mendunia. Baik. Maka lembaga ini juga diakreditasi oleh lembaga namanya TEDQual. Right. 8 program studi semuanya sudah terakreditasi secara internasional. Luar biasa. Nah, tentu pertanyaan selanjutnya, apa jaminan daripada alumni-alumni ini? Ya. Ya. What's the guarantee? Betul. Ini yang Betul. menjadi Ini pertanyaan. yang paling utama bagi masyarakat. Apa jaminan bahwa Politeknik Pariwisata Makassar ini bisa menghasilkan manusia-manusia yang tidak akan menganggur? Baik. Ya. Baik. Satu, karena kami bidang vokasi, maka mohon maaf teman-teman yang di akademik, saya ingin mengatakan, masyarakat, kalau Anda mau cepat bekerja atau mau berwirausaha, maka masuklah ke pendidikan vokasi, khususnya di bidang kepariwisataan. Satu-satunya pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata hanya ada di Politeknik Pariwisata Negeri Makassar. Tuh pemirsa tuh, kalau ada anaknya mau cepat bekerja nggak nganggur, that's right. Nah, kenapa tadi ada 2? Satu, Baik. dari sisi keterampilan untuk bekerja, Ya. kita membekali dengan namanya sertifikat kompetensi. Kalau kita merujuk pada aturan yang ada, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang diturunkan ke PP 52, yang diturunkan lebih rinci lagi ke Permen 453 bahwa semua sumber daya manusia bidang pariwisata wajib tersertifikasi melalui uji kompetensi. Luar biasa. Pertanyaannya, bagaimana dengan alumni-alumni Politeknik Pariwisata Makassar? Alhamdulillah, semua alumni yang memang kompeten, di samping mereka diberikan selembar ijazah ketika mereka tamat, juga diberikan sertifikat kompetensi. Luar Kalau biasa. Bapak ditanya apa bedanya ijazah dengan sertifikat kompetensi? Baik. Makanya nanti teman-teman kalau mau mencari tenaga kerja di bidang pariwisata, tidak perlu buka ijazah alumni dari mana, tapi carilah sertifikat kompetensi yang dimiliki oleh calon-calon tenaga kerja itu sendiri. Baik. Itu yang Ini luar menarik, biasa, Pak. Pak. Ini menarik. Dan ini sangat langkah, menarik. langkah. Tetapi bagi kami itulah. Yang kedua adalah bagaimana dengan wirausaha? Dulu memang lembaga ini dilahirkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Tetapi zaman now tidak lagi hanya untuk bagaimana menghasilkan SDM yang kompeten untuk menjadi karyawan. Tetapi saat ini kita menghasilkan SDM yang sudah mampu berwirausaha. Bagaimana caranya? Mereka telah dididik bagaimana mengolah suatu event misalnya di bidang mais, bagaimana meracik makanan di kitchen, bagaimana mengelola barista, diajarkan di sini. Dan alhamdulillah semua fasilitas tersedia untuk itu. Luar biasa. Nah, tentu untuk menghasilkan SDM yang dicita-citakan oleh presiden kita, bahwa ketinggalan Republik ini karena SDM yang belum unggul. Pertanyaan kembali, bagaimana dengan Politeknik Pariwisata Makassar? Apakah sudah menjamin bahwa alumninya unggul? Betul. Nah, tentu ini sekira pengistilahan, tapi kami menggunakan istilah kompeten. Nah, apa pendekatan dengan kompeten, Pak? Baik. Kalau di kami ini kompeten itu terdiri dari 3 ranah. Ranahnya adalah 1, punya perilaku yang baik. Yang kedua adalah punya keterampilan. Baik. Yang ketiga punya
knowledge. Dengan perkembangan yang ada saat ini, maka yang kita harus kedepankan adalah attitude-nya dulu. Perilaku dulu. Karena ini sangat memprihatinkan. Kalau perilaku saat ini tidak dikelola dengan baik akan menjadi bangsa ini. Kalau perilakunya bagus, maka insya Allah tidak susah membuat manusia untuk terampil. Betul. Kalau knowledge kan di tempat bisa tidur belajar di mana saja kita benar. bisa belajar. Buka Google sekarang juga bisa belajar. Tapi perilakunya attitude memang. Itulah kata kunci kami. Perilaku itu harus diperkuat. Bagaikan rumah, perilaku itulah pondasinya. Kuncinya. Ya. Maka, kita tahan dulu Pak Arifin. Okay. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, ini sangat menarik menurut saya, dan di sini baru saya sadari bahwa beliau bisa menjelaskan ke kita terutama apa perbedaan, terutama ijazah nantinya dengan kalau orang masuk di vokasi itu loh. Ini penting sekali menurut saya supaya orang tua yang bangga anaknya kuliah tapi kemudian jadi pengangguran, ini penting untuk menjadi penjelasan. Pak Arifin, Kakandaku, silahkan. Baik. Ini perlu pemahaman masyarakat. Terima kasih Dinda. Ya, jadi saya kembali ke laptop. Laptopnya tadi adalah SDM di bidang kepariwisataan. Baik. SDM di bidang kepariwisataan itu adalah aturannya, mudah-mudahan kita konsisten, negara ini konsisten bahwa sumber daya manusia di bidang pariwisata wajib tersertifikasi melalui uji kompetensi. Betul. Sehingga teman-teman yang ada di industri pariwisata tidak perlu cari apa ijazahnya. Baik. Tetapi cari apa unit kompetensi yang dimiliki oleh calon-calon pelamar. Baik. Nah, alhamdulillah bahwa dengan sistem kompetensi ini di 10 negara ASEAN ini diperlakukan hal yang sama. Sehingga secara spesifik di bidang kami adalah alumni-alumni yang mau bekerja di bidang kepariwisataan di 10 negara, insya Allah pengetahuan dimiliki sama, standar yang sama. Nah, tentu tantangan kita ke depannya adalah bagaimana masyarakat ini hadir untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa era zaman now dengan zaman old itu harus dievaluasi, disikapi. Betul. Bagaimana menyikapi? Maka lahirlah kebijakan-kebijakan bahwa di Republik ini atau di dunia ini ada dua pendekatan dalam konteks pendidikan. Yang pertama akademik dan yang ada vokasi. Baik. Nah, pertanyaannya, bagaimana pemahaman masyarakat tentang kedua pendekatan ini? Ini penting nih. Ini. Baik Kakak. Nah, tentu saya dulu meninggalkan kampung halaman dari Endrekang ini kuliah. Kuliahnya pesannya orang tua, kuliah kona yang murah dan cepat selesai. Mereka murahan. Baik. Tetapi zaman sekarang tidak bisa lagi berlaku begitu. Sekarang kita cari murah tapi kompeten. Di mana ada? Adanya di Politeknik Pariwisata Makassar. Kenapa murah? Murahnya adalah karena semua biaya untuk praktek di kampus ini ditalangi atau disubsidi oleh pemerintah. Ini mungkin belum banyak yang tahu. Kalau banyak yang tahu booming Poltek Par ini. Padahal setiap tahun kami hanya menerima 650 mahasiswa baru. 650. Sedikit sekali. Tapi kan harus dijaga. Untuk apa diterima banyak-banyak kalau kami tidak mampu membuat kompeten. Nah, gitu. Nah, di sisi lain maka salah satu tugas kami juga adalah bagaimana mensosialisasikan lembaga ini sebagai lembaga pendidikan tinggi vokasi kepada masyarakat. Oleh karena itu mulai pendekatan ini mulai di tahun 2020 kami telah melaksanakan istilahnya FGD dengan kepala-kepala sekolah di 160 kepala sekolah yang ada di Sulawesi Selatan. 160. Ya, untuk apa? Untuk memberikan pemahaman antara akademik dengan vokasi. Untuk apa? Karena ini kita harapkan guru-guru ini juga bisa mengarahkan kepada peserta didiknya. Anda mau kuliah di mana setelah tamat SLT?
mau bekerja, mau berwirausaha atau menjadi pemikir. Ya kami istilahkan pemikir adalah di bidang akademik. Ya karena itu lebih kepada individualisme. Nah, ternyata bahwa pemahaman ini guru-guru pun sebagian belum bisa menjelaskan seperti itu. Tetapi dengan kedekatan ini alhamdulillah mereka bisa memahami. Nah, tentu bagaimana langkah kami selanjutnya? Kami tidak akan berhenti untuk mensosialisasikan ini sehingga di tahun 2022 ini insya Allah kami akan ke Kabupaten Sopeng, Sengkang, Wajo untuk memberikan pemahaman kepada 35 kepala sekolah tentang perbedaan ini. Yang setelah itu kami akan ke Sulawesi Barat juga hal yang sama, dan setelah itu insya Allah kami ke Sulawesi Tengah dengan misi yang sama. Tetapi kan ujung-ujungnya juga bahwa masyarakat harus tahu keberadaan Politeknik Pariwisata Makassar yang hanya satu-satunya yang ada di kawasan timur Indonesia di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Itu yang paling utama sebenarnya. Jadi sebenarnya rahasianya kami jalan sosialisasi itu, tetapi ujung-ujungnya menyampaikan sistem penerima mahasiswa baru di Politeknik Pariwisata Makassar. Tanya gimana sistemnya? Sangat simpel, ya. Politeknik Pariwisata Makassar melalui seleksi penerima mahasiswa baru yang pertama mengikuti tes tulis bahasa Inggris. Yang kedua psikotes, yang tiga kesehatan, yang keempat wawancara. Kenapa harus wawancara? Karena kita tidak mau menerima mahasiswa yang tidak sesuai dengan anggaplah keinginannya. Jadi tidak ada istilah yang penting saya kuliah, tidak ada. Lebih baik tidak usah diterima. Ya. Karena apa? Kita betul-betul mau selektif. Oh ini hobinya tukang masak. Ya sudah, tempatkan tukang masak. Oh ini hobinya jalan-jalan, dia di travel. Gitu. Jadi tidak ada penyesalan dari mahasiswa setelah masuk di kampus. Luar biasa. Ini sangat luar biasa. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu. Pemirsa Rayatku TV masih sangat luar biasa. Saya benar-benar diberi kesempatan untuk kemudian menggali banyak. Dan ini penting terkait dengan masyarakat secara luas. Nah, kita nyinggung sedikit soal hotel. Katanya ada hotel yang sementara di prepare Pak untuk kemudian siswa-siswanya nanti tuh praktis. Kemudian gedungnya juga sampai 9 lantai. Ya. Ini luar biasa Politeknik Makassar. Silakan bisa dijelasin Pak? Ya. Sebenarnya begini Dinda. Jadi kampus ini kita harapkan nanti akan sebagai salah satu destinasi edukasi. Destinasi edukasi. Tujuan pendidikan, betul. Saat ini kita sudah punya laboratorium untuk destinasi. Kita punya danau. Danau ini sudah diresmikan sebagai salah satu lab yang dijadikan destinasi di bidang anggaplah pengairan. Baik. Saat ini sudah diresmikan. Nah, bagaimana dengan lain? Juga hotelnya yang saat ini dibangun. Alhamdulillah, mudah-mudahan di tahun 2022 ini pembangunannya tuntas. Baik. Kemudian di tahun 2023 mudah-mudahan sudah bisa kita kelola sebagai hotel praktek. Baik. Nah, karena ini hotel praktek, maka fasilitas yang ada di dalamnya adalah fasilitas yang menjadi contoh bagi hotel-hotel yang ada saat ini. Yang namanya hotel praktek berarti kan cerminan bagi hotel-hotel yang lain. Nah, hotel ini memang diperuntukkan untuk praktek, tetapi insya Allah nantinya juga dipergunakan untuk umum. Nah, di depan hotel ini insya Allah melalui kajian kami bahwa di Sungai Jeneberang ini kita harapkan untuk menjadi salah satu destinasi. Karena view-nya luar biasa. Kita berdiri di hotel akan melihat perahu di sungai, perahu yang ada di laut, sangat-sangat sempurna dari sisi view-nya. Jualannya termasuk view ya? Ya, jualannya termasuk view-nya. Baik. Nah, kalau ditanya bagaimana dengan kampus Poltekpar? Kampus Poltekpar itu tadi saya mengatakan bahwa
semua biaya untuk kegiatan praktek disubsidi oleh negara. Artinya apa? Masyarakat, orang tua tidak usah lagi berpikir berapa lagi kalau pergi praktek yang mau dibayar. Ya, tentu satu yang saya harus garis bawahi, satu-satunya yang kami tidak bisa biayai adalah ketika makan siang dalam perjalanan bagi mahasiswa yang praktek dalam perjalanan. Kan di sini ada hospitality. Hospitality ini 1 diploma 4. Yang 3 ini ada diploma 3. Nah, 1 yang tata boga. Bisa terbayangkan berapa biaya kalau praktek memasak-masak. Dan yang kami gunakan di sini adalah menu-menu Eropa. Yang bahan bakunya sebagian adalah diimpor dari Inggris. Anggaplah misalnya kita bicara steak. Ini steak lokal, ini steak impor. Sama enggak? Ya. Kalau steak di Indonesia adalah sapi yang telah digunakan membajak dan dipukulin, diusir, baru disembelih. Enak enggak dagingnya? Dibanding dengan steak yang dari New Zealand misalnya, yang memang dipelihara untuk dimakan. Lain, maka harganya pun juga lain. Nah, kalau itu dimintakan kepada masyarakat, kemungkinan tidak ada yang kulit ditabung. Baik. Tapi karena semua difasilitasi oleh negara, alhamdulillah. Setiap tahun peminatnya tidak kurang dari 500 setiap tahun. Nah, Luar biasa. sama dengan kopi ini, Pak. Ya, kopi ini dari mana? Ini adalah bagian daripada kegiatan praktek mahasiswa. Ya. Seandainya orang tua diminta lagi biaya, mau pada praktek barista, kumpul lagi duit, mungkin tidak ada yang masuk sini. Tapi alhamdulillah pemerintah hadir untuk memfasilitasi semua itu bisa jalan. Luar biasa. Makanya tadi pandangan pertama saya mengatakan pilihlah kampus yang murah tapi berkualitas. Di mana adanya di Politeknik Pariwisata. Luar biasa. Kita kasih aplaus dulu. And then the last, mungkin karena waktu. Kakandaku ada harapan ke depan sebagai closing speech, please. Harapan ini kita adalah bahwa pariwisata tidak pernah akan kendor. Oleh karena itu kolaborasi, kebersamaan yang kita perlukan. Oleh karena itu pesan Mas Menteri kami bahwa dalam mengelola suatu lembaga harus mengedepankan 3G. Baik. Tahu itu 3G? Gercep, gerak cepat, gerak bersama. Gaspol. Gunakan semua potensi yang ada. Baik. Apakah cukup dengan itu? Belum. Kita dituntut lagi untuk menggunakan 3 huruf. Iya. Harus berinovasi, harus beradaptasi, dan yang paling penting adalah kolaborasi. Baik. Ini pesan-pesan menteri yang harus kami jalankan. Yang terakhir adalah 4AS. 4AS itu kita harus bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas. Yang terakhir, Pak, kerja ikhlas. Luar biasa. Makanya karena kerja ikhlas ini, mohon maaf teman-teman, kadang-kadang saya mau di ruangan ini tidak ada lagi jam, Pak. Karena teman-teman ini mengatakan tidak perlu ada jam, karena kadang-kadang kami di sini sampai jauh malam untuk bekerja. Karena tadi yang keempat itu harus kerja dengan ikhlas. Ikhlas itu tidak harus menentukan jam. Kalender tidak perlu ada, jam tidak perlu ada. Baik. Kadang saya dicandai oleh teman-teman, tapi pada kenyataan juga semuanya ikhlas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya mahasiswa-mahasiswa dan tentu kolega-kolega yang ada. Baik, luar biasa. Thank you so much. Pak Arifin, Luar sekali biasa. lagi makasih banyak terima yang kita kasih. dapatkan, banyak mungkin bisa menjadi inspirasi buat pemirsa kita. Dan pemirsa, saya Subhan Yusuf dan sekali lagi beliau Pak Arifin. Thank you so much. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam salam warahmatullahi sejahtera. wabarakatuh.